Assalamualaikum anak ustazah. Sobahul khair. Kaifa halukum? Semoga anak ustazah dalam keadaan sehat walafiat ya nak. Tetap semangat belajarnya. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini anak ustazah, jangan lupa baca doa terlebih dahulu ya nak. Oke anak ustazah, kita lanjutkan ya nak ya pada pembelajaran tematik tema 5 subtema kedua pada pembelajaran pertama mengenai perubahan cuaca. Pada pagi hari cuaca sangat cerah, matahari bersinar terang. Siti dan teman-teman berbaris mengikuti upacara bendera. Saat istirahat cuaca berawan, mereka pun bermain di halaman sekolah dengan nyaman. Mereka bermain tapak gunung dan lompat tali. Ini pada halaman pertama di subtema 2 nak ya, tentang perubahan cuaca. Nah, kalau kita melihat keadaan kita sekarang, kira-kira cuaca itu berubah-ubah atau tidak ya nak? Jawabannya adalah iya, tentu cuaca itu berubah-berubah ya nak ya. Tidak dapat kita prediksi atau tidak dapat kita tentukan sendiri, karena cuaca merupakan keadaan udara yang berubah-ubah pada waktu tertentu. Misalnya saja kemarin pagi cuacanya berawan, kemudian di siang hari itu hujan turun. Nah, sama halnya pada hari ini. Hari ini justru paginya tadi berawan dan kemudian turun hujan. Jadi cuaca itu berubah-ubah ya nak ya. Selanjutnya di sini ada teks informasi mengenai cuaca dan perubahannya. Nah, tugas anak ustazah silakan dibaca terlebih dahulu. Ini dibaca ya nak ya, sampai dengan halaman 50. Jadi ini silakan dibaca. Nah, setelah anak ustazah baca, silakan anak ustazah tuliskan informasi tentang cuaca yang anak ustazah peroleh dari bacaan di halaman 49 sampai dengan 50. Jadi seperti ini anak ustazah. Misal, cuaca dapat berubah setiap hari. Yang kedua, saat cuaca cerah, matahari bersinar terang sehingga udara terasa panas. Kemudian di nomor 3, cuaca mendung merupakan pertanda akan turun hujan. Dan yang keempat, cuaca berawan terjadi ketika awan berkumpul menutupi matahari. Dan yang kelima, ketika turun hujan, udara akan terasa dingin. Nah, ini silakan anak ustazah tulis ya nak ya di buku tematik anak ustazah. Selanjutnya kita balik lagi ya nak ya. Nah, di sini ini kita akan belajar mengenai pecahan biasa lagi. Namun di sini anak ustazah akan mengenal pecahan dan kemudian akan membandingkan dengan pecahan yang lainnya. Misalnya saja seperti ini anak ustazah. Benny mengambil satu buah melon. Melon itu sudah dipotong-potong oleh Dayu di rumah. Benny lalu menghitung potongan melon tersebut. Nah, di sini ada satu melon ya nak ya. Kemudian dipotong sama besar sebanyak 8 potongan. Nah, ini termasuk melon yang pertama. Jadi yang dapat kita tulis dalam bentuk nilai pecahan yaitu 1/8. Setelah itu Edo mengambil buah melon yang kedua. Melon itu juga sudah dipotong-potong, yaitu sebanyak 6 potong sama besar. Jadi ini satu melon anak ustazah dipotong menjadi 6 bagian sama besar. Lani mengambil satu potong buah dari melon yang pertama. Melon yang pertama tadi yang ini anak ustazah 1/8. Sedangkan Benny mengambil satu potong buah dari melon yang kedua. Ini melon yang kedua yaitu 1/6. Nah, kira-kira manakah potongan buah dari kedua melon itu apakah sama besar dan mengapa? Coba anak ustazah dilihat. Ini melon punya Lani dan ini melon punya Benny. Dari ukurannya saja sudah terlihat ya nak ya.
Yang Lani ini lebih kecil, sedangkan yang Beni ini lebih besar. Coba kita balik. Nah, seperti ini Ustazah. Jawabannya adalah benar. Bagian melon yang dipegang Beni itu lebih besar daripada bagian melon yang dipegang oleh Lani. Jawabannya adalah betul, karena bagian melon milik Lani adalah 1/8, sedangkan bagian melon milik Beni yaitu 1/6. Jadi bagian Lani kurang dari bagian Beni. Nah, di sini anak Ustazah dibuat tanda perbandingan kayak lebih besar dan lebih kecil seperti ini ya nak ya. Oke anak Ustazah, jadi seperti ini ya nak ya. Pertama tadi di sini ada melon yang pertama. Ya. Itu satu melon itu dibagi menjadi 8. 1, 2, 3. Nah, di sini ada berapa melon anak Ustazah? Ada satu melon ya. Ada berapa bagian? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi ada 8. Ini melon yang pertama. Kemudian melon yang kedua. Besar ya. Ini melon yang kedua ya anak Ustazah. Itu dibagi menjadi 2. Nah, ada berapa bagian ini anak Ustazah? Melonnya ada 1. Kemudian kita buat dalam bentuk pecahan 1 per, ada berapa bagian melon di sini anak Ustazah? Dipotong sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti 1/6. Nah, diingat lagi ya anak Ustazah, di sini 1/8 itu merupakan bentuk pecahan biasa. 1 termasuk pembilang. Ingat-ingat anak Ustazah, pembilang. Kalau 8 disebut penyebut. Oke. Diingat-ingat ya anak Ustazah, kalau pecahan terdiri menjadi 2, yaitu ada pembilang dan juga penyebut. Sekarang di sini 1/8 titik-titik dari 1/6. Sebelumnya kita sudah pernah belajar ya nak ya di kelas 2 bahwa ada tanda perbandingan kayak gini. Ada yang seperti ini dan juga seperti ini. Nah, ada 2. Semisal anak Ustazah lupa itu tandanya apa, yang mana lebih besar dan yang mana yang lebih kecil, maka caranya seperti ini. Anak Ustazah tinggal tambahkan angka 1 di depannya. 1. Akan terlihat jelas bahwa ini huruf K, itu berarti ini tanda lebih kecil. Dan di sini ada tanda B, yaitu lebih besar. Ya, itu untuk pengingat anak Ustazah, tapi ini untuk sementara Ustazah hapus dulu ya. Jadi ini berarti lebih kecil, ini lebih besar. Nah, sekarang pertanyaannya, berapa untuk mengisi titik-titik ini anak Ustazah? 1/8 titik-titik 1/6. Maka jawabannya adalah yaitu lebih kecil. Kenapa jawabannya lebih kecil anak Ustazah? Karena 1 melon dibagi untuk 8 orang, itu ukuran melonnya 1 orang mungkin akan mendapatkan seperti ini anak Ustazah. Nah, sebesar ini. Ya, anak Ustazah sambil membayangkan. Jadi 1 melon dibagi untuk orang 8, maka ukurannya akan seperti ini. Jadi akan mendapatkan potongan yang sedikit. Sedangkan kalau 1 melon dibagi untuk orang 6, maka 1 orang mendapat ukuran atau potongan yang lebih besar dibanding dengan yang dibagi dengan 1/8. Oke, seperti itu anak Ustazah. Sampai sini paham tuh anak Ustazah? Oke anak Ustazah, dari penjelasan ini sudah dapat kita pahami ya. Jadi 1/8 itu lebih kecil dari 1/6.
Kemudian kita kembali ke buku tematiknya ya nak ya. Nah di sini silakan anak ustazah kerjakan sendiri di halaman 54 dari nomor 1, nomor 2 dan nomor 3. Kemudian di halaman 56 juga ya anak ustazah. Ini nomor 1 dan nomor 2. Ini alhamdulillahnya dimudahkan anak ustazah. Jadi anak ustazah bisa patokan untuk melihat pecahannya atau bisa dilihat anak ustazah di gambarnya, gambar melonya. Di sini sudah ada gambar melonya ya nak ya. Oke, silakan dikerjakan anak ustazah. Selanjutnya pada halaman 58 ini ada lagu burung kutilang. Burung ketilang ya nak ya. Burung ketilang ini diciptakan oleh Ibu Sud. Kalau kemarin kita menyanyikan lagu Ambilkan Bulan Bu. Ambilkan Bulan Bu itu termasuk ciptaan dari A.T. Mahmud. Begitu juga dengan lagu Awan Putih, itu diciptakan oleh A.T. Mahmud. Nah ini lagu burung kutilang ya nak ya. Silakan dinyanyikan beserta gerakannya seperti ini. Nanti ustazah contohkan ya nak ya, seperti ini. Oke anak ustazah, di sini ustazah dan Mbak Hania akan memperagakan gerakan pada lagu burung ketilang. Untuk itu, are you ready?